Unchained dan juga Blazing Duet masih bisa masuk damage-nya ke arah Melissa. Tapi ingat ya, Melissa ini kan dia bakal damage-nya itu ditambah ke summoned unit. Jadi, damage dari si siapa Glue juga bakal sakit atau yang tidak kita sangka-sangka, Paramis. Paramis juga itu ya ampun sakit banget itu ke arah Glue sih. Iya. Paramis ya. Jadi ditabrak balik aja udah karena ada Paramis kan dia tinggal buka altarnya. Itu bakal serem sih. Padat banget, apalagi dari awal juga belum terlihat ya Paramis. Tapi ya, Paramis gold lane masa? Ya kalau nggak Ceciliannya gold lane. Walaupun kayaknya Cincang pakai Cecilian gold lane. Ayang nggak sih? Oke, Benedetta jadi dipakai. Dan adanya Lolita di sana. Lolita untuk menangkal damage dari hero King Kapak tentunya ya. Dan juga Benedetta yang nantinya bisa manfaatin mobilitas. Ini menarik untuk kita lihat tentunya. Berarti nanti Julianya akan ada di tangan sini. Benedettanya kemungkinan akan ada di tangan Vivian sebagai jungler. Ini kemungkinan skenario terbaik juga, tapi masih belum tahu karena Bigetron Era juga pernah menempatkan Benedetta sebagai mid lane di laning phase. Betul sih, tapi kalau memang dari sisi gold lane dia harus berhati-hati terhadap Blue dan oke, Melissa ternyata tebakan Pak Produser keluar ya. Pak Produser kita lumayan cukup cenayang langsung dipakai dan memang ini bakal membuat Benedetta kesulitan untuk nempelin, Lolita pun kesulitan untuk menggunakan charge ya. Apalagi memang Melissa ini menjadi salah satu hero andalan dari seorang Cincau. Ini berarti kedua kalinya ya digunakan di Women Star League. Kemunculan dari hero Melissa dan saat ini win rate-nya berarti masih 100% karena kemarin menang ya dia pakai Melissa ya. Di tangan Cincau menang ya, win rate-nya 100%. So, kita akan lihat tentunya dari visualisasi 10 hero yang sudah di-secure oleh teman-teman dari Bigetron Era dan juga King Kapak Basreng. Akankah sejarah dicatat oleh King Kapak sehingga mereka bisa menjegal dari sisi Bigetron Era? Ternyata tidak ada sejarah yang bisa tercetak sehingga Bigetron Era yang masih bisa memenangkan pertandingan kita di match yang terakhir antara kedua belah tim ini, merah versus biru kali ini. Yoi, dan dia Bigetron Era versus Geng Kapak Basreng masih ditemenin sama caster kesayangan kalian Combo, Kopi, Kolius dan juga Cipi tentunya. Buat kalian, jangan lupa download Lita ya, karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Betul. Dan seperti biasa ya, masih early game, jadi dari mereka pun nggak mau terlalu agresif. Dan bahkan di sini Mei-nya mencoba untuk melakukan babysitting ke arah Cincau. Tapi sambil teman-teman kalau ingatkan bahwa MPL mulai 12 Agustus. Catat di tanggal kalian. Catat. Dan follow semua sosial media MPL di Indonesia biar kalian nggak ketinggalan informasi terkait MPL season ke-10. Kini kita bisa lihat ternyata Benedetta ada di tangan Vival. Dia udah juga buat kotak terhadap objektif jungle ya. Sky udah mulai mengarah ke area objektif Little Wanderer. Bahkan ini kita bisa lihat juga di mana dari segi Vival sudah berhasil secure ke area Little Wanderer tersebut. Sky lebih milih untuk mundur ke area belakang dan nggak mau terlalu overcome juga untuk maju ke area depan. Betul ya. Dan gini ya, Chin ini dia lagi cari level 3 dan ini berarti sedikit ada perubahan role ya. Tadi kan yang pakai sebagai jungler tuh kan, maksudnya Julian dipakai sebagai jungler oleh Vival. Sekarang Vivalnya pakai Benedetta, Chin-nya dia pakai ke arah ini dan Iron Hook-nya connect ke arah Vivian. Dengan satu bar darah setengah, tapi ternyata Vivian masih ada Guardians of Bulwark. Sehingga dia masih bisa bertahan walaupun Sky benar-benar agresif banget dengan Molten Sight-nya dia mencoba untuk nempelin Chin tadi. Dia coba 2 poin kill 3 bahkan sudah mulai dikantong tapi dari top lane Blazing Duet dibuka oleh seorang celahnya untuk melawan cleanse. Ada wave minion yang ada di area top lane. Meanwhile di area bawah Venom sudah mulai diketahui posisinya, dipukul mundur dan berlindung di area balik turret yang ada di area bawah. Cini juga sudah mulai satap posisinya di area rumputan. Belum ada inisiasi lanjutan ke area Venom. Mereka prefer lagi untuk reset dan bahkan mengarah ke area mid lane Kolius. Ya, tadi Mei-nya juga masih sabar ya. Dia belum mau terlalu narik-narik ke arah Vivian dulu karena daripada nanti banyak resource yang tumbang. Cini hampir aja tuh ya. Dia jalan satu langkah lagi aja ditarik sama malaikat kematian. Udah benar-benar hampir aja ya, tapi masih bisa selamat dan bahkan belum ada follow up lebih lanjut lagi. Dan di top lane Mei udah mulai hold dulu. Vivian sedang dalam perjalanan di area sana, nggak mau maju. Ternyata Vivian sudah mulai mengetahui keberadaan Mei. Ternyata dia prefer untuk mundur ke area belakang. Dan udah cukup meriah terlihat 4 hero dari sisi Geng Kapak Basreng. Iron Hawk sudah mulai. Feelingnya Mei kuat banget sih, kayak dia tahu gitu ada hero di sana. Membuat Viviannya pun langsung mundur, tapi Blazing Duet udah mulai dikeluarkan sama seorang Chell dan Chellnya pun sedikit terjebak ya. Mulai mencoba untuk dikejar-kejar Bloodihan, bahkan dipelikan ke arah depan. Chellnya tidak bisa bertahan dengan gempuran 4 hero sekaligus. Tapi lihat Cini bersembunyi di area rumputan. Dia langsung muncul mencoba memberikan damage menuju ke arah Funi. Dengan satu badara terakhir Funi mencoba untuk kabur dan Vival menjemputnya dengan Elapsed Daytime. Bahkan Elective Final
blow juga dilepasin. Funi tidak bisa selamat. Tapi Mei masih bisa menghindari serangan yang diberikan, namun Ketarik! nggak ada karya seorang Cini masih bisa mundurkan ke belakang. Tapi Mei yang tadinya harus selamat namun tidak bisa karena ada follow-up damage yang diberikan Vival Devin karena objektif Tara. Dia memakan damage Tara yang membuat dari sisi Cincau pun harus terus panis, harus tumbang begitu saja. Sky pun juga mengalami hal yang sama, namun ternyata dia tidak bisa bertahan nih. Yang dimana Fumiko pun maju ke area depan. Ini yang membuat dari sisi King Kapak Besar harus kehilangan beberapa hero-nya di titik tempur yang terjadi di area mid dan juga bottom top lane, sorry. Yap. Ini Bigetron Era mengamuk sih, kayak dia tahu game kedua mungkin dia udah mini evaluation salahnya apa, tapi sekarang lihat point kill-nya benar-benar dikuasai oleh Bigetron Era, walaupun perbedaan gold ini sebenarnya nggak begitu jauh, cuma beda 1.700 ya, 1.700 aja. Jadi dari geng Kapak Basreng juga masih bisa mengejar. Terutama ingat ya, beberapa hero geng Kapak Basreng adalah hero late game. Esmeralda, Cecilion, dan juga Melissa sangat amat membutuhkan item. Begitu juga Cecilion dengan stacknya. Ya. Ini Turtle juga udah mulai di setup, ditarik ke daerah milik King Kapak. Tapi Fumiko juga udah mulai berada di area objektif tersebut yang maju ke depan. Sudah mulai langsung melakukan spell. Bahkan Mei pun gak bisa menahan yang membuat dia pun harus tumbang. Mega kill berhasil diamankan kalau seorang Cini. Turtle yang tadinya dipoking oleh Sky juga langsung disambil alih. Diambil oleh seorang Vival, dipoking gitu saja. Tapi Venom masih belum mau mundur. Namun ternyata dia memilih untuk mengarah ke area bottom lane dan gak mau mengambil resiko untuk melakukan kontes di area objektif Turtle. Tuh, dia lebih milih untuk ya udah ikhlasin dulu aja ya turtle-nya daripada nanti beresiko dia harus tuker nyawa karena teman-temannya juga masih butuh scaling dulu lah gitu. Jadi kayak teman-temannya juga belum bisa backup dengan memberikan damage yang cukup besar. Dia harus lebih bersabar lagi, terutama di sini Melissa dan juga Cecilion sih yang menjadi ujung tombak harusnya. Dan retribution-nya ternyata gagal. Berhasil ya diambil sama seorang Sky yang berhasil untuk mendapatkan orange buff. Bahkan Cini, Vivian dan Viva pun langsung cemas deh. Back. Iya. Langsung mundur. Di sisi lain dari segi objektif terus pasti dijaga sangat ketat, walaupun kini kita bisa juga Mei lagi-lagi menjadi bulan-bulan. Iron Hook sudah mulai dibuka tapi Mei masih bisa menghindari serangan yang diberikan. Fumiko pun datang dengan sangat cekatan juga. Split sudah mulai diaktifkan dan bahkan kini kita bisa lihat juga masih belum ada hero yang ditunggangi dari objektif skill yang dibuka tersebut dan mereka prefer untuk mundur. Genius One sudah mulai kantongnya oleh seorang Cini, tapi Venom coba untuk mulai mundur dan kembali masuk ke area bawah, tapi kita bisa juga damage yang diberikan Sericu membuat Venom harus tertumbangkan. Damage udah lagi tak tertahankan yang membuat dari Cini tidak dihentikan. Bahkan di area mid lane kita bisa lihat juga di mana wave minion-nya yang tadinya dipaksa untuk masuk langsung dipukul mundur begitu saja, Kolius. Betul ya. Karena lihat bahkan gempurannya tidak berhenti dan berhasil untuk dicuri dengan retribution-nya Vival tadi, purple buff milik seorang Sky. Tapi lihat ya, gold ini masih gak jauh dan sebentar dulu, Iron Hook connect, Bloody Hand juga dipakai, tapi Vivian masih terlalu tebal sehingga dia pun masih bisa menahan beberapa damage dari seorang Funi. Masih bisa ditarik ya dari damage seorang Funi. Di area top lane juga Cincau sudah lagi-lagi diberikan penjagaan Iron Hook-nya, masih bisa di-denial dan bahkan tidak menaikkan tubuh Cell. Blazing 2C dibuka membuat clearing terhadap wave minion pun bisa diterapkan dengan sangat cepat. Cell sudah mulai mengetahui pergerakan dari Sky, dia maju dengan battle mirror image-nya. Malu Pick Roller sudah mulai terlihat dikantongi juga. Cini sudah mulai memberikan backup untuk melakukan clean ke area bawah minionnya. Di area top lane objektif Tar juga masih dijaga dengan sangat baik oleh seorang Cincau. Betul teman-temanku semuanya, di mana Turtle ya udah mulai dicolek-colek, bahkan Alex pada belum digunakan, tapi lihat Cininya pun masih santai-santai aja mencoba untuk ke zoning out ya. So dari objektif ini sebenarnya Bigetron Era sedikit lebih menguasai, tapi lihat Cincau pun sudah berhasil untuk mengeluarkan kubahnya, di mana untuk mengusir ke arah Vivian dan juga Cell. Udah mulai mundur, reset lagi dari Bigetron Era. Dan bahkan di area bawah juga Fumiko sudah mulai hadir. Di area mid lane juga ya, kita bisa lihat karena membuka satu buah Falling Star Moon-nya. 3 hero coba untuk langsung inisiasi aja ke area Mei, tapi Mei masih bisa flicker ke area belakang. Udah ada informasi di mana tidak ada lagi flicker untuk Mei dalam waktu 100 detik ke depan, tapi Sky kini udah menjadi bulan-bulanan. Phantom Force mulai dibuka, tapi ternyata Mei masih bisa bertahan dan milih untuk mundur ke area belakang. Wow, ini gempuran dari Bigetron Era sih kayak gak mau ngasih kendor ya, dimana dia gak mau ngasih late game buat geng Kapak Basreng, makanya dia terus memberikan pressure supaya nanti hero-hero dari geng Kapak ini gak bisa melakukan farming. Walaupun sekarang kayaknya sih outer top turret ya pasti dijebol, diambil sama Bigetron Era, dan outer middle turret sih masih benar-benar dijaga banget sama geng Kapak Basreng. Mengingat game yang kedua mereka sukses untuk menjaga aja dengan cukup baik. Tepat sekali tentunya ya. Kita bisa lihat juga di area bawah Fumiko langsung membersihkan wave minion yang didorong oleh Venom. Di area mid lane dua-duanya sama-sama memberikan penjagaan yang cukup ketat terhadap center turret yang mereka miliki. Ini
juga udah mulai masuk ke area objektif tersebut. Kini kita bisa lihat juga Sky sudah mulai siap untuk ditunggangi dengan area split yang dibuka oleh seorang FumiEko, Kolius. Tuh, udah mulai di grab saja, tapi ternyata dijauhi dan sang mentalnya tadi nggak connect sayang sekali ya. Dan memang dari Gekapak Basreng kayaknya juga belum mau untuk cari keributan dulu nih Cipi. Pelan-pelan lagi, sabar lagi mengingat Funi dan juga Cincau. Still masih butuh item saat ini. Ya, masih butuh item, masih menit ke-9. Ini tidak bisa ditahan terlebih dahulu tentunya, nggak mau terlalu over kami juga maksudnya dari kedua belah tim. Kita bisa lihat juga dari area mid lane langsung aja terjadi pertikaian di mana Vivian masih bisa menangkal di lane damage yang diberikan dengan ada Gold dan Bulwark yang dia buka. Namun Mei tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Vivian yang membuat dia pun harus tewas di tangan dari Vigator Era looking for another kill. Mas Sky pun masih coba untuk bertahan dengan korban yang namun ternyata damage per seconds yang dikeluarkan oleh seorang Cel melalui Blazing duet ya mengarahkan tubuh seorang Sky membuat Sky pun harus juga tumbang menyusul Mei di area mid lane. Betul, tapi kayaknya kelihatan dari Bigoton Era udah mulai nyicil-nyicil ke area Lord tuh. Dari Cell-nya udah mulai menggunakan Art of Thievery, mancing-mancing Lordnya ke area bawah. Karena mengingat Sky-nya tumbang, maka gak ada retribution dari Gekapak Basreng, maka chance-nya bakal kecil banget untuk dikontes. Dan karena memang Gekapak Basreng juga punya Cecilion ya, dia lebih milih untuk ikhlasin kah? Yes. Karena kan again ya, Cecilion ini adalah hero high ground yang bakal membantu banget dalam clear wave lumayan cukup cepat. Jadi kayak Lord pertama mungkin tidak akan memiliki pengaruh yang begitu besar untuk Gekapak Basreng. Selama Cecilionnya gak ke take down. Yes. Kalau Cecilionnya ke take down, ya lain cerita. Dan ini itemnya gimana Cipi? Ini udah jadi Lighten Trancheon, mungkin dia bakal ngarah ke NOD, kita nggak tahu sih. Ice Queen juga masih bisa banget, dan masih Slow. possible dengan adanya objektif item pecahan tersebut. Tapi dari segi positioning kita bisa lihat Funihan baru terpick off satu kali. Ini kita akan lihat juga dari posisi selanjutnya akan seperti apa karena Lord akan berjalan di area top lane dan pastinya Bigotor Era akan memberikan pertahanan Kolius. Oke, langsung di beladihan aja tapi lihat damage-nya terlalu dalam. Ada Henansin juga untuk menolong FumiEko, malah FumiEko juga menggunakan split. Berusaha untuk menunggangi siapapun yang bisa ditunggangi dan yap, dia connect ke arah Sky, dilempar menuju ke arah belakang dengan grab-grabnya, pass ya Sky pun tumbang tapi blessing duetnya tadi belum terlalu maksimal membuat FumiEko juga berhasil untuk ditumbangkan, tapi Vival datang, Electrofade Blow mencoba bisa ke arah belakang Cincau dan sekarat banget tapi masih survive, malah Vival yang tumbang dan double kill. Cel berusaha untuk melakukan battle mirror image kah? Ternyata dia nggak mau mencari gara-gara dan lebih milih untuk mundur dulu ke belakang. Cincau mundur terlebih dahulu, Idar Tarat yang ada di area top lane pun akan menjadi korban selanjutnya. Jadi kita bisa lihat juga Venom coba untuk berusaha, namun terjadi game-nya ketiga kali ini tidak bisa adanya lagi penjagaan terhadap outer Tarat middle yang Watt Bigotor Era punya celah untuk bisa menghancurkan karya objektif tersebut. Vision akan semakin luas lagi yang nanti akan didapat oleh Bigotor Era untuk mengakuisisi dari segi purple, buff, dan orange buff yang dimiliki oleh seorang Sky. Kita akan lihat tentunya bagaimana nantinya dari pergerakan Bigotor Era di beberapa menit ke depan. Begitupun juga dengan teman-teman dari geng Gekapak Basreng karena lagi-lagi Mei sudah dari tadi mempop up Iron Hook-nya untuk memberikan checking ke area rumputan yang ada di depan mata seorang Mei. Pelan-pelan lagi ya, sabar lagi. Karena ini temponya sebenarnya berbeda sih. Yang kalau di game kedua tuh Geng Gekapak Basreng memberikan pressure ke arah Bigotor Era, tapi saat ini pressure masih dipegang sama Bigotor Era. Walaupun perbedaan goals again ini gak beda jauh ya. Di menit ke-12 beda 4.000, satu momentum team fight. Masalahnya mereka nih gak punya hero seperti Atlas yang di game yang kedua tadi. Momentumnya cuma bisa terjadi mungkin kalau Iron Hook dari seorang Mei ini connect ke arah lawan dan ternyata bisa langsung di burst sama teman-teman dari Geng Gekapak Basreng. Itu dia yang masih belum kita lihat dari seorang Mei. Karena ini juga Lord yang berhasil secure akhirnya bisa mengambil 3 objektif turret ya. Inner turret bottom, top, dan juga outer turret mid lane. Ini dari kedua belah tim sudah mulai menerapkan pengheningan cipta. Buset, gimana? Ada pengheningan soalnya kan. Oh, maksudnya apa? Calm before the storm. Yes, tepat sekali Kolius. Tenang sebelum badai guys ya. Karena sama-sama untuk nyari posisi dulu. Benar banget. Dan itu DPS-nya udah kenceng banget sih. Harusnya udah kayak benar-benar sakit damage dari seorang Cel. Benar, udah sakit banget. That's why dari Geng Gekapak benar-benar harus mulai hati-hati. Dan dari tadi juga Cel benar-benar bisa memposisikan diri dengan sangat baik. Terlihat dengan adanya 1 poin dead aja yang dikantongi orang Cel. Dan Lord yang kedua sudah mulai hadir di line of Donny Kolius. Betul. Pelan-pelan ya. Udah mulai di set up kah? Karena Geng Gekapak Basreng maupun Bigotor Era kayaknya nggak mau kehilangan rumput ya. Atau kayak di area sekitar Lordnya. Dan bahkan split pun digunakan. Minimal di bottom lane. Ini Venom benar-benar dihajar langsung sama 2 hero. Walaupun tadi grab digunakan sama FumiEko. Tapi malah sekarang dia tertarik. Dan Numenor Blast sudah mulai dikasih sama seorang Vivian. Connect ke arah 2 hero. Tapi lihat FumiEko-nya damage-nya ini nggak masuk terlalu banyak membuat FumiEko juga masih bisa survive. Meanwhile di
mid lane. Cincau damage-nya sakit banget itu. Cini pun langsung hilang immortalnya. Bahkan mau dimajuin lagi tapi Cini masih bisa kabur ke arah belakang walaupun ternyata di sana Cincau dalam bahaya. Diajar sama seorang Vival dengan an eye for an eye. Yes, tapi Venom juga masih bersikeras untuk bisa menculik ke arah seorang Cini. Tapi Cini masih bisa mundur ke arah belakang. Dan bahkan kita bisa lihat juga di Split langsung menunggangi karya Tobu. Dari ke arah seorang Mei, di mana langsung di-follow dengan sebuah like final blow. Itu yang membuat dari King Kapak Basar harus kehilangan 2 pemain mereka. Dan ini dimanfaatkan oleh Big Hero langsung melakukan poking ke area Lord kita yang kedua. Dan bahkan sudah ada set-upan dari 5 member Bigetron. King Kapak Basra yang sudah mulai coba untuk mengamankan potensial kekosongan yang ada di Reba untuk melakukan poking ke area objektif. Tapi langsung ada Enhancing yang dibuka begitu saja membuat dibuka oleh seorang Vivian mengarahkan itu bersama Sky Corton impor diaktifkan. Tapi ada satu buah penunggangan melalui Space yang sudah dibuka oleh seorang Bumi. Eko membuat Sky gak bisa selamat dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Cel. Wow, itu agak sayang sih sebenarnya karena mereka mau coba dapetin outer middle turret sepertinya, tapi dengan adanya 5 hero bahkan di sini kan juga Vival dia bisa solo lord sendirian gitu, kayak dia bisa langsung nabrak ke arah lordnya yang membuat 4 teman-temannya itu tinggal fokus aja menuju ke arah Funi dan juga Sky. Jadi udah dapetin lord dari Bigetron Era, 2 hero pentingnya tuh hilang. Tapi kayaknya sih bakal keburu, harusnya Funi bakal keburu spawn dalam waktu 7 detik walaupun saat ini mereka PR nih untuk nahan lord supaya gak pakai charge gimana, tapi ternyata charge-nya tetap keluar. Wah, base-nya udah tidak bisa ditolong lagi oleh teman-teman geng Kapak Basreng. Bumi Eko juga udah mulai mengawal Lord. Sini sudah terlihat ada di depan mata yang memberikan backup damage. Terlihat dari sisi satu damage yang diberikan pun menunggangi karya tubuh dan seorang Mimpun tidak bisa menahan kepura yang diberikan. Vival memanfaatkan kosongan di area bawah untuk menghancurkan pace start yang dimulai oleh geng Kapak Basreng. Meanwhile di area mid lane juga gerombolan minion sudah mulai masuk ke area objektif. Inner turret yang tersisa kini pace start dari geng Kapak Basreng sudah mulai langsung dipatahkan. Tapi itu saja di mana dari damage yang diberikan pun terlalu menyakitkan. Mega kill berhasil diamankan. Sky langsung coba untuk mulai menandakan ada Corton ini pernah diaktifkan dan tak bisa. It will be disaster tentunya karena King Kapak Basreng masih belum bisa mencetak sejarah dan Bigetron Era masih tetap menggugurkan